Yudhistira alias Dharma Wangsa adalah salah satu tokoh protagonis dalam wiracarita Mahabharata. Ia merupakan Pandawa sulung atau Pandawa yang pertama dan merupakan kakak kandung dari Bima dan Arjuna. Ia juga merupakan kakak sebapa dari Nakula dan Sadewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pandawa yang pertama, yaitu Yudhistira atau Puntadewa. Yudhistira alias Dharma Wangsa adalah salah satu tokoh protagonis dalam wiracarita Mahabharata. Ia merupakan Pandawa sulung atau Pandawa yang pertama dan merupakan kakak kandung dari Bima dan Arjuna. Ia juga merupakan kakak sebapa dari Nakula dan Sadewa. Sedangkan ayah dan ibunya yaitu Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Menurut versi Mahabharata, Yudhistira adalah anak dari Dewa Dharma, yaitu Dewa Kebijaksanaan. Seperti episode-episode sebelumnya, yaitu episode Arjuna, Bima, Nakula, dan Sadewa, sudah dijelaskan bahwa mereka lahir dari ajian Aditya Redaya yang dimiliki oleh Ibu Kunti. Dengan ajian tersebut, Dewi Kunti bisa memanggil dewa siapa saja yang dikehendaki, dan dewa yang dipanggil pada saat itu adalah Dewa Dharma, yaitu Dewa Kebijaksanaan. Nama Yudhistira sendiri memiliki arti teguh dalam peperangan, di mana kata Yuda berarti perang dan Tira berarti teguh. Jika disatukan, artinya menjadi satria yang teguh di dalam peperangan. Dalam pewayangan Indonesia, Yudhistira memiliki gelar Puntadewa atau Tuanku Dewa, yang artinya seorang manusia yang memiliki sifat kebijaksanaan dan kebajikan, juga kejujuran setara dengan dewa. Yudhistira dikenal dengan kejujurannya. Dia tidak pernah berbohong atau nyaris tidak pernah berbohong. Mungkin hanya sekali seumur hidupnya dia sedikit berbohong, yaitu berbohong kepada gurunya, Guru Drona, walaupun dengan sangat terpaksa. Lalu, siapakah orang yang sudah memaksa Yudhistira untuk berbohong? Orang yang memaksa Yudhistira untuk berbohong tiada lain adalah Prabu Krishna. Lalu, kenapa Prabu Krishna atau Sri Krishna menyuruh Yudhistira untuk berbohong? Baik, kita bahas sekarang. Diceritakan ketika perang Bharatayuda terjadi, kala itu perang sedang alot-alotnya, dan sang panglima dari Kurawa pada saat itu yaitu Guru Drona. Dia sangat hebat dan sulit untuk dihentikan. Beribu-ribu prajurit dari Amarta mati di tangan Guru Drona
Karena keadaan itu, Sri Krishna menjadi khawatir, karena jika itu dibiarkan, maka Pandawa akan menemui kekalahannya. Nah, untuk mensiasati agar Pandawa tidak kalah perang dalam perang Bharatayuddha, maka Sri Krishna membuat sebuah muslihat atau rencana yang sedikit licik dalam tanda kutip, yaitu dengan rencana menipu Guru Drona bahwa sang anak kesayangan Aswatthama telah mati dibunuh oleh Bima. Hal itu pun diberitahukan kepada Yudhishthira, dan Krishna meminta Yudhishthira untuk mengiyakan pertanyaan dari Guru Drona jika Guru Drona menanyakan kebenaran kematian anaknya Aswatthama. Mendengar hal itu, awalnya Yudhishthira menolak dan tidak setuju dengan rencana Krishna, karena rencana seperti itu adalah rencana yang licik dan tidak kesatria. Maka Yudhishthira pun menolak dengan tegas. Namun dengan segala keahlian dalam ilmu bujuk rayu dan ilmu menyusun kata-katanya, maka Sri Krishna mampu membujuk Yudhishthira untuk berbohong. Segera setelah itu, Krishna memerintahkan Bima untuk membunuh gajah perang yang bernama Ashwatthama. Maksudnya untuk mengelabui Guru Drona, karena namanya yang hampir mirip dengan nama anak Guru Drona, yaitu Aswatthama. Bima pun dengan segera melaksanakan tugas Krishna, yaitu membunuh gajah Ashwatthama. Bima membunuh gajah itu dengan gadanya. Tak lama kemudian, berita kematian dari Aswatthama langsung menyebar seantero Tegal Kurukshetra. Semua orang meneriakan dan berbicara tentang kematian Aswatthama. Aswatthama gugur, Aswatthama mati, Aswatthama gugur oleh Bima. Mendengar berita itu, Guru Drona langsung linglung pikirannya. Pikirannya begitu kacau dan tidak tahu arah tujuan. Dia amat kebingungan. Dia pun bertanya kepada setiap orang yang dia temui di Tegal Kurukshetra, dan setiap orang yang ditanya semua membenarkan tentang kematian dari Aswatthama itu. Namun Guru Drona ingat kepada salah satu muridnya yang dikenal sangat jujur, yaitu si sulung Pandawa, Prabu Puntadewa atau Yudhishthira. Guru Drona pun langsung mendatangi Yudhishthira. Dia langsung bertanya kepada Yudhishthira tentang kebenaran berita tersebut. Namun Yudhishthira diam 1000 bahasa ketika ditanya hal itu. Yudhishthira pun bingung harus menjawab apa. Di hati kecilnya dia tidak mau melakukan kebohongan, apalagi berbohong kepada gurunya yang sangat dia hormati. Di sisi lain, kemenangan Pandawa pun juga sangat penting untuk kelangsungan hidup di masa depan, yaitu kehidupan negeri Bharata yang lebih baik. Akhirnya dengan segala pertimbangan dan tentunya desakan dari Krishna, Prabu Puntadewa pun langsung menganggukkan kepalanya, tanda mengiyakan bahwa Aswatthama telah mati. Walaupun dalam hatinya dia bilang bahwa yang mati adalah gajah Ashwatthama. Banyak yang berpendapat bahwa tindakan Yudhishthira bukanlah sebuah kebohongan, karena segala sesuatu itu berasal dari hati atau niat. Karena Yudhishthira tidak pernah berniat untuk berbohong kepada gurunya, dan ia buktikan dengan bilang dalam hatinya bahwa gajah Ashwatthama lah yang mati, bukan Aswatthama.
Namun, bagi sebagian orang, ada yang menyebutkan bahwa ini adalah kebohongan, karena Yudhistira menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan kepada Guru Drona atas pertanyaan yang diberikan. Itu tergantung kepada penilaian setiap orang ya, karena setiap orang punya pandangan masing-masing. Selanjutnya diceritakan pada kala itu, menurut versi dari kitab Mahabharata, bahwa Sri Krishna menghentikan waktu sejenak dan hanya dia dan Guru Drona yang bisa berkomunikasi. Waktu itu Sri Krishna memberikan wejangan, nasihat, dan pencerahan kepada Guru Drona. Dan akhirnya dengan wejangan dari Krishna tersebut, Guru Drona pun tersadar atas segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dia pun rela untuk mengakhiri hidupnya di tangan Drestayumna karena sumpah dari ayah Drestayumna sendiri yang merupakan sahabat dari Guru Drona, yaitu Prabu Pancala, bahwa yang akan membunuh Guru Drona adalah Drestayumna atau anak dari Raja Pancala yang dilahirkan di tanah Pancala. Seketika pun Guru Drona menyerahkan hidupnya dengan dipenggal kepalanya oleh Drestayumna. Sedangkan menurut versi pewayangan Indonesia, bahwa yang membunuh Guru Drona adalah lelembutan dari Ekalauya yang dulunya pernah ingin menjadi murid dari Guru Drona, namun ditolak oleh Guru Drona, dan Guru Drona meminta memotong dari ibu jari Ekalaya. Cerita tentang kematian Guru Drona ini ada dalam lakon wayang Dorna Gugur. Putra Yudhistira, aja kasep anak aing. Yudhistira, ama. Apunten tina naon rupi kalepatan kata melaran putra amanta teu kasep. Teu bagus. Tahun-tahun sempat tepung jeung nu jadi anak 13 tahun tetepung jeung nepi ka deudeuh ayeuna panggih di pangperangan bari jadi musuh tega si Yudana tah karasa meureun ladang judi teh kitu kasih cing jadi eunteu sabab judi teh ceuk nagara teu beunang ceuk agama haram geuning akibat lagi maos ama yang akeun beung tangertek-tekeun suku genteng blokeun ama bade disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang kaula teh murid dosa murid doraka ama teu bagus. Resi Dorna nu ngalimbang uping putrana berlaya di medan laga. Dan mungkin itulah satu-satunya penyebab yang menyebabkan Yudhistira berbohong. Baik, kita lanjut lagi ceritanya. Pada suatu waktu, Yudhistira dan para Pandawa bermain dadu di istana Astina dengan para Kurawa. Dalam permainan itu, Yudhistira sebagai raja dari Amarta bermain dengan Duryudana sebagai pangeran Anom dari kerajaan Astina. Dan yang dipertaruhkan dalam permainan itu pun tidak main-main, yaitu kerajaan mereka sendiri. Bahkan dalam permainan itu, saudara-saudara dari Yudhistira, Bima,
Arjuna Nakula Sadewa dan istrinya Drupadi pun dipertaruhkan. Singkat cerita, dalam permainan itu Pandawa kalah. Tentunya mereka kalah dengan siasat licik dari Sangkuni yang menggunakan dadu dari tulang belulang jenazah ayahnya, yang tentunya dadu tersebut dapat diperintahkan dan menuruti apapun yang diinginkan oleh Sangkuni. Karena peristiwa itulah Pandawa kehilangan kerajaannya dan kehormatannya. Mereka pun dihukum, yaitu menyamar selama 1 tahun dan pengasingan selama 12 tahun. Dalam lakon wayang dikenal dengan lakon Pandawa Nyamur. Dalam pengasingan dan penyamarannya, Pandawa banyak mengalami kejadian. Yang paling terkenal yaitu kejadian ketika Bima mengalahkan Raja Arimba dan menikahi adiknya Dewi Arimbi dan mempunyai anak yang bernama Gatotkaca. Selain itu, ketika mereka menyamar sebagai para Brahmana, diadakanlah sebuah sayembara di negeri Pancala, yaitu siapapun yang bisa memanah mata ikan yang ada di angkasa, dia berhak untuk menikahi sang putri, yaitu putri cantik Draupadi. Menurut versi Mahabharata, Arjuna memenangkan sayembara tersebut. Namun dalam versi pewayangan Indonesia, yang memenangkan sayembara adalah Bima dengan mengalahkan Patih Gandamana. Dan akhirnya pun Bima mendapatkan Dewi Draupadi. Namun dia tidak berniat untuk menikah dengan Dewi Draupadi. Dia pun bilang bahwa dia mengikuti sayembara hanya mewakili sang kakak, yaitu Prabu Yudhistira. Dan akhirnya pun Draupadi pun menikah dengan Prabu Yudhistira. Sedangkan menurut versi Mahabharata bahwa Draupadi dinikahi oleh kelima Pandawa sekaligus. Itu karena kesalahan Dewi Kunti yang menyuruh Arjuna untuk senantiasa berbagi dengan keempat saudaranya, termasuk harus berbagi istri. Dari pernikahannya dengan Draupadi, Yudhistira memiliki anak, yaitu Prapti Windya. Yudhistira juga memiliki istri lain, yaitu Putri Dewika dari Gawasana, yaitu dari suku Saibia. Dan dia memiliki anak bernama Yodeya. Sebagai kesatria, Yudhistira memiliki senjata andalan. Dan senjata andalannya adalah tombak dan layang jamus Kalimusada. Dia sangat mahir dalam memainkan senjata itu, dan senjata itu pula yang menjadi penyebab kematian Prabu Salya. Prabu Salya adalah prabu yang sangat sakti. Dia tidak mudah dikalahkan dan tidak akan bisa dibunuh oleh sembarang orang. Hanya orang yang berdarah putihlah yang bisa membunuh Prabu Salya. Kebetulan Yudhistira adalah kesatria yang memiliki darah putih. Berikut versi bentuk dan wanda wayang Yudhistira menurut daerah-daerah yang ada di Indonesia. Itu tadi sekelumit cerita tentang tokoh wayang Yudhistira. Semoga tayangan ini dapat menghibur, bermanfaat, dan menambah pengetahuan kita tentang wayang Indonesia.